Cerita berlanjut saat Mochi terus melakukan perjalanannya. Di tempat lain terlihat Chiume berhasil menangkap para anggota 6 sekte besar. Namun sesaat muncul Hongji yang hendak menyerang Chiume. Segera saja hal itu digagalkan oleh Xingquan dan langsung membunuhnya. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Xingquan berpura-pura mati agar kebusukannya tidak diungkit. Di situ Xingquan memberikan usul agar mengutus Biksu Hung untuk pergi ke Wudang untuk memberikan kabar kepada Guru Chang tentang muridnya yang tengah disandra. Hal itu dilakukan untuk membuat Guru Chang tunduk kepada tentara Mongol. Karena di seluruh dunia kungfu, kemampuan Guru Chang tak tertandingi. Chiume lantas menyetujui usulan itu dan mempersilahkan Xingquan mengatur strategi. Akhirnya Mochi pun sampai di sekte Wudang. Setelah sekian lama menghilang, kini ia bisa merasakan kenangan di perguruan yang berada di atas bukit tersebut. Sekaligus tempat di mana ia menyaksikan kematian kedua orang tuanya. Sesaat Mochi melihat Biksu Hung datang ke sekte Wudang. Karena curiga, ia lantas mengikutinya. Rupanya kedatangan orang itu karena ingin bertemu dengan Guru Chang. Mochi lantas meminjam baju murid di situ agar leluasa mengintai biksu tersebut. Di situ Mochi langsung ikut membopong Toingan agar bisa bertemu sang guru besar. Sementara di sisi lain, terlihat Guru Chang tengah melakukan meditasinya. Sesaat rombongan Toingan dan Biksu Hung datang dan meminta izin bertemu dengan sang guru. Setelah diperbolehkan, mereka pun masuk. Kesemuanya pun langsung menghaturkan sembah kepada pendiri sekte Wudang tersebut. Di situ Biksu Hung mengatakan bahwa sekte Parsi telah menyerang Shaolin. Mereka membunuh dan menculik semua anggotanya. Ia menambahi Parsi bisa menjadi ancaman bagi dunia kungfu. Mochi yang berada di situ jelas-jelas mengetahui bahwa yang dikatakan Biksu Hung adalah hoak. Dengan terus memohon bantuan dari Guru Chang, Biksu Hung mengeluarkan pakaian peninggalan Guru Hongji. Guru Chang yang merasa iba akhirnya menyelesaikan meditasinya. Namun saat ia akan mendekati Biksu Hung, tiba-tiba saja si botak itu langsung menyerang Guru Chang. Dan dengan kemampuannya, Guru Chang mampu mendorong hingga membuat Biksu Hung terjatuh dari tebing. Sesaat seorang murid Wudang datang dan memberitahu bahwa sekte Parsi sudah berada di bawah. Ditambah lagi kelima murid Guru Chang yang kini belum juga kembali dari perjalanannya. Di situ sang guru mengatakan bahwa selama 18 bulan bermeditasi, ia telah menciptakan sebuah jurus pamungkas sekte Wudang. Jurus itu bernama Tai Chi. Ia menjelaskan bahwa daripada menyerang, jurus Tai Chi lebih menekankan pada pertahanan. Guru Chang merasa bersyukur di penghujung usianya kini, ia bisa menciptakan jurus pamungkas sekte. Mengingat para muridnya belum ada yang kembali, akhirnya Guru Chang mewariskan jurus Tai Chi kepada Toingan. Mulailah Guru Chang memusatkan energinya. Perlahan tapi pasti, sang guru menunjukkan setiap gerakan jurus itu. Hingga seketika, Mochi dibuat kaget dengan jurus tersebut, di mana gerakannya menunggu sejenak kemudian memotong gerakan lawan. Ia lantas beranggapan itu adalah jurus yang sangat hebat. Diam-diam Mochi pun mencoba menirukan gerakan daripada sang guru. Hingga saat selesai, Guru Chang lantas bertanya seberapa banyak gerakan yang sudah diingat oleh Toingan. Namun sayang, Toingan hanya mengingat 40% dari gerakan sang guru. Di situ Guru Chang sempat menyinggung cuisan ayah Mochi. Jika ia masih hidup, mungkin ia bisa menguasai jurus Tai Chi dalam waktu 3 tahun. Dikarenakan musuh sudah semakin merongrong di bawah, akhirnya rombongan Guru Chang pun menemui mereka. Sesaat pemimpin sekte Parsi palsu itu pun muncul. Rupanya itu adalah Chiume. Mochi yang menyadari hal tersebut lantas pergi dari situ agar dirinya tidak diketahui. Chiume lantas menemui Guru Chang dan mengaku sebagai ketua Parsi bernama Chang Mochi. Guru besar Wudang itu lantas heran bagaimana bisa ketua Parsi adalah seorang perempuan dan mempunyai nama sama seperti Mochi. Chiume kemudian mengatakan bahwa keempat murid Guru Chang kini tengah ia sandra. Sementara Lai Tin tengah lumpuh karena jurus pukulan peretak tulang.
Seketika Guru Chang yang mendengar hal itu langsung kambuh asmanya. Benar-benar tidak sopan ini Chiume. Sesaat Chiume berjanji akan membebaskan para murid Guru Chang tapi dengan satu syarat, yaitu Wudang harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan Mongol. Hal itu pun langsung ditolak oleh Guru Chang. Ia tetap kukuh pendirian untuk melawan ketidakadilan Mongol. Ia tidak takut mati hari ini karena kematian selalu datang pada setiap manusia, dan yang setia yang akan dikenang selamanya. Mendengar penolakan itu, Chiume lantas menyuruh regu pemanah untuk membunuh Guru Chang. Namun sesaat muncul Wei yang mengobrak-ngabrik regu pemanah itu. Setelahnya, Wei lantas memperkenalkan dirinya kepada Guru Chang. Kemudian ia membongkar penyamaran Chiume dan pasukannya di hadapan seluruh anggota Wudang. Sesaat ia pun terlibat pertarungan kecil dengan ajudan Chiume. Hingga tiba-tiba muncul bola besar yang membuka jalan di situ. Rupanya itu adalah Chongtail. Ia lantas menghadap Guru Chang dan memperkenalkan dirinya adalah biksu pembawa karung. Ia juga mengatakan elang beralis putih dan 4 pengembara akan sampai sesaat lagi. Dan benar saja, teriakan elang beralis putih menggema bersamaan dirinya sampai bebarengan dengan Yung. Terlihat Guru Chang merasa tersanjung karena didatangi para pendekar hebat. Chiume yang melihat hal itu malah menghina Wudang karena akrab dengan sekte Parsi. Di mana Wudang terkenal sebagai sekte yang lurus, kenapa bisa berteman dengan sekte iblis Parsi? Tak berlangsung lama, kata-kata itu pun dibantah oleh ketua tim Hore yaitu Zhou. Chiume pun tak tinggal diam. Ia lantas menyuruh 3 ajudannya untuk maju melawan Guru Chang. Dimulai petarung pertama bernama Sam. Namun segera elang beralis putih maju untuk menantang Sam. Tapi hal itu ditolak oleh Sam karena ia hanya ingin melawan Guru Chang. Akhirnya Master Wudang itu pun menyanggupi untuk turun gelanggang. Pertarungan ini bisa ia gunakan untuk menjajal jurus barunya yaitu Tai Chi. Namun sesaat Mochi pun muncul dan meminta agar dirinya yang bertarung. Seketika semua pun kaget melihat penyamaran Mochi, termasuk Chiume. Mochi lantas menyalurkan tenaga dalamnya ke tangan gurunya untuk meyakinkannya. Guru Chang yang merasakan hal itu merasa takjub. Selama hidupnya, tenaga sebesar itu hanya dimiliki oleh 2 orang gurunya, yaitu mendiang Guru Kwok Yun dan Kwok Ching. Akhirnya Guru Chang pun memperbolehkan Mochi untuk maju. Ia masih heran kenapa ada murid Wudang dengan tenaga sebesar itu. Mulailah pertarungan antara Mochi melawan Sam dimulai. Rupanya Sam ini bukan pria kaleng-kaleng, ia terus-menerus menyerang Mochi tanpa henti. Tapi sebagai ketua Parsi yang telah menguasai jurus perputaran waktu, bukanlah hal sulit bagi Mochi mengimbanginya. Hingga saat Sam berhasil merobek baju Mochi, seketika Toingan ingat bahwa Sam dan 2 temannya itulah yang telah melukainya dengan jurus pukulan peretak tulang. Guru Chang sendiri tak habis pikir ada orang yang sekejam Sam. Sementara Mochi yang sudah tersulut amarahnya segera menyuruh Sam untuk memberikan salep hitam dan jari penyembuh tulang. Di mana itulah obat penyembuh jurus pukulan peretak tulang. Tapi hal tersebut segera ditolak oleh Sam. Kemudian Guru Chang memanggil Mochi dan memberinya nasihat. Di situ sang guru berkata agar Mochi mengumpulkan kekuatannya dan terus menyerang musuhnya. Tunggu kesempatan dan buat lawannya menghancurkan dirinya sendiri. Pertarungan pun kembali berlanjut. Mochi lantas mencoba jurus Tai Chi yang baru saja ia pelajari. Dengan tetap tenang tapi pasti, Mochi berhasil memukul mundur Sam. Di sini kita akan melihat kehebatan jurus perputaran waktu milik Mochi, di mana jurus ini mampu memanipulasi waktu, sehingga Mochi bisa bergerak 1 langkah di depan waktu. Hingga akhirnya Mochi pun memelintir tangan Sam dan seketika mematahkannya. Ketika jurus Tai Chi bergabung dengan perputaran waktu, Mochi kini tak tertandingi. Sesaat rombongan yang membawa lighting pun datang. Sembari menangis, ia berkata kepada Guru Chang dirinya kini sudah lumpuh total. Dan lagi-lagi pelakunya adalah Sam dan kedua saudaranya. Kini giliran petarung ketiga yang maju.
di mana ia selalu mengandalkan kakinya ketika bertarung. Sementara Mochi terus berusaha mengimbangi musuhnya itu. Hingga akhirnya Mochi menarik si kumis lele itu untuk berada di atasnya. Dan sekuat tenaga, ia memusatkan tenaganya di kaki musuhnya lalu mematahkannya. Bebarengan dengan hal tersebut, penyamaran Mochi pun terbongkar. Tak terima Guru Chang dihina, Mochi lantas membuka jati diri aslinya, bahwa ia adalah anak cuisan murid kerima Guru Chang. Dalam kagetnya, Guru Chang dihampiri Mochi sembari mengucapkan sembah sujud kepada sang guru. Perasaan haru menyelimuti Guru Chang tatkala melihat cucu murid yang ia sayangi telah kembali dan menjadi pendekar pilih tanding. Namun di tengah kebahagiaan itu, Ciumei lantas menyuruh petarung ketiga bernama Tai untuk maju. Ia memberikan Tai pedang langit untuk melawan Mochi. Tapi sebelum itu, Mochi meminta Ciumei memberikan salep hitam kepadanya. Ciumei lantas menyetujuinya, tapi Mochi harus memenuhi 3 permintaannya suatu hari nanti. Mochi lantas menyetujuinya. Tapi setelah Ciumei melihat tusuk kondenya berada di rambut Xiuchu, segera saja ia menyuruh Tai melawan Mochi. Saat pertarungan dimulai, Guru Chang berkata bahwa selain menciptakan jurus Taichi, ia juga telah membuat jurus pedang Taichi dan akan mengajarkannya kepada Mochi saat itu juga. Dengan pedang kayu milik Xiu, mulailah Guru Chang mengajarkan jurus pedang Taichi kepada Mochi. Semuanya pun ikut melihat pelatihan itu, termasuk Tai yang tengah cengengesan. Sesaat Guru Chang langsung menggerakkan tangan Mochi dengan tangannya sendiri. Saat selesai melakukannya, ia lantas menyuruh Mochi mengingat kembali gerakannya. Namun terlihat Mochi mulai lupa beberapa gerakan. Hingga akhirnya ia menyerah dan berkata lupa sebagian besar gerakan. Di tengah kekhawatiran yang lain, Guru Chang justru mempersilahkan Mochi maju. Melihat hal tersebut, mulailah Tai menyerang Mochi. Dengan sekali tebas, ia mampu memotong senjata para anggota Parsi. Sekalipun menggunakan pedang kayu, dengan jurus Taichi ia mampu mengimbangi pedang langit. Hingga terlihat Mochi melompat ke bahu Tai. Dan seketika, pedang Mochi pun menembus tangan Tai. Semuanya lantas memuji kehebatan dari jurus pedang Taichi. Merasa telah kalah, Ciumei lantas segera pergi. Mochi yang melihat hal itu segera berlari untuk meminta obatnya kepada Ciumei. Tapi hal tersebut segera dicegah oleh pengawal Ciumei bernama Hitam dan Putih Kematian. Saat adu tenaga terjadi, mereka lantas memukul mundur Mochi. Di tengah kekhawatiran lainnya akan luka ketuanya, Mochi lantas menggunakan jurus Nekunnya untuk mengobati dirinya. Dan secepat itu, luka tersebut langsung sembuh. Mochi sendiri baru teringat bahwa 2 orang itulah yang dulu menyerangnya dengan jurus telapak kematian. Setelahnya, terlihat Mochi menceritakan kepada Guru Chang bahwa ia bisa selamat karena menemukan buku jurus Nekun di perut kera. Setelahnya, Mochi lantas mulai menyusun strategi dengan memerintahkan anggotanya untuk berpencar. Semuanya mendapatkan tugas masing-masing. Salah satunya untuk mencari keberadaan para anggota 6 sekte besar. Di situ Guru Chang merasa kagum akan kemampuan kungfu Mochi. Tapi lebih dari itu, ia kagum karena Mochi telah menjadi ketua Parsi dan membawanya ke jalan yang lurus. Ia berharap arwah Cuisan akan senang melihat hal itu. Sementara di tempat lain, terlihat ketiga pengawal Ciumei tengah diobati dengan salep hitam. Tanpa disadari, hal itu pun dipergoki oleh Mochi. Saat tempat itu sudah sepi, Mochi lantas masuk dan menotok saraf trio wek-wek tersebut. Kemudian ia lantas mengambil salep yang berada di meja. Merasa nanggung jika cuma bawa satu, Mochi lantas mengambil salep yang berada di tubuh trio wek-wek tersebut.
Setelah cukup, ia lantas pergi dan langsung menggunakannya kepada kedua pamannya. Berharap kesembuhan segera diperoleh. Paginya, Mochi mendapati kedua pamannya merasakan sakit yang luar biasa setelah dioles salep hitam tersebut. Mochi menduga ada yang salah dengan obat itu. Di tengah frustasinya, ia lantas pergi keluar. Sesaat salah satu petinggi Parsi memberitahu kedatangan Chiume ke Wudang. Sebelum pergi menemuinya, Mochi dihentikan oleh Xiu dan memberikan tusuk konde milik Chiume. Mochi lantas berlari dan langsung meminta obat penawar kepada Chiume. Tak hanya itu, ia juga mengembalikan tusuk konde tersebut. Chiume lantas berkata mau memberikan obat penawar itu, tapi dengan syarat Mochi harus benar-benar menuruti 3 permintaannya. Mochi lantas menyanggupinya dan membuat janji kepada Chiume. Kemudian Chiume mengembalikan tusuk kondenya kepada Mochi dan melarangnya memberikan kepada wanita lain. Chiume pun lantas pergi dengan pengawalnya. Namun sesaat, pengawal pemanah Chiume memberikan surat kepada Mochi. Di situ tertulis salepnya berada di samping kotak, sementara resep penawarnya berada di dalam tusuk konde miliknya. Sebenarnya dari awal Mochi sudah mempunyai apa yang diinginkannya, tapi ia belum sadar. Setelahnya, terlihat Mochi menemui Guru Chang. Di situ Guru Chang merasa bangga kepada Mochi karena telah menuntun Parsi ke arah yang lebih benar. Sang guru lantas berkata orang seharusnya menilai sikap daripada latar belakangnya. Kemudian Guru Chang ingin mengajari jurus Taiji kepada Mochi lebih banyak lagi. Dengan ini, Mochi bisa lebih leluasa menerima ilmu dari gurunya itu. Sembari terus merawat kedua pamannya, hari demi hari Mochi lewati dengan berlatih bersama Guru Chang. Hingga akhirnya, kini Mochi telah menguasai secara utuh jurus Taiji. Dan bisa dipastikan dengan jurus Naikun, perputaran waktu, dan jurus Taiji, Mochi adalah yang terkuat di dunia kungfu saat ini. Hingga sesaat muncul Pat Fai yang ingin mengajak Mochi mengobrol. Di situ Pat Fai mengatakan kepada Mochi bahwa dirinya sudah memutuskan untuk hidup selamanya dengan Lai Ting. Perasaan cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua. Tentang hal itu, Pat Fai berkata bahwa baru Mochi yang mengetahui hal tersebut. Di sini terlihat bahwa Mochi sebenarnya juga punya perasaan kepada Pat Fai. Setelahnya, terlihat Mochi memberitahukan hal tersebut kepada Yung. Awalnya Yung merasa hal itu tidak pantas karena umur Lai Ting dan Pat Fai terpaut jauh. Tapi setelah Mochi berkata bahwa pernikahan Lai Ting dan Pat Fai bisa menghilangkan dendam lama mereka, seketika Yung pun tersadar akan kesalahannya dulu. Ia pun berterima kasih kepada Mochi karena telah menyadarkannya. Sementara di tempat lain, terlihat Lai Ting dan Pat Fai tengah memadu kasih. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.